Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja, balik lagi ketemu dengan saya Bribtu Wiwit, tentunya dalam podcast Polisi Punya Podcast Salam Presisi. Ya, kali ini saya sudah berada di suatu tempat. Kalau lihat dari belakang ini pasti udah pada tahu. Bener banget, kita ada di Brimob atau Brigade Mobile. Kita bakalan mencari tahu tentang salah satu satfungsnya Brimob nih, dan tentunya sudah bersama dengan narasumber yang handal dan expert di bidangnya. Langsung saja kita sapa beliau. Ada Bapak Ibtu Mariono dan Bapak Aibtu Yunawanto. Sekilas tentang Pak Ibtu Mariono ini, Pak Ibtu Mariono ini adalah Kanit Kimia, Biologi dan Radioaktif. Paket lengkap ya. Lalu kemudian ada Pak Aibtu Yunawanto, ya, atau Pak Wawan ya Pak Kim. Ya, Pak. Beliau menjawab sebagai Panit Subden 3 ya di KBR, KBR. ya. Oke, sama-sama di KBR. Nah, kita bakalan berbincang dan mencari tahu nih buat sedulur-sedulur Jogja di rumah, kira-kira apa sih KBR itu dan apa aja alat-alatnya. Nah, nanti pokoknya harus stay tune di podcast ya. Langsung kita sapa beliau. Halo Pak, selamat. Halo apa ini? juga. Selamat siang, pagi, sore nih. Selamat Semangat. siang. Selamat siang. Selamat siang Iya. ini Pak Mariono dan Pak Wawan. Oke, selamat. Iya, Panggilan. panggilnya Pak Wawan. Oke, bisa langsung disapa Pak ini. Sedulur Polkes di rumah. Say hello sama sedulur Polkes nih. Sedulur-sedulurku Yogyakarta, selamat siang. Iya. Tetap semangat. Iya, wah. Kalau Pak Wawan nih, sampaikan Oke. salamnya nih. Selamat siang sedulur-sedulur KBR Brimob DIY. Wah, oke, tepuk tangan dong. Keren banget nih ya. Pak, ini saya mau ngajakin para sedulur Jogja mau mencari tahu tentang KBR nih. Di Brimob ada satu fungsi yaitu kimia, biologi, dan radioaktif. Nah, itu tuh seperti apa sih Pak? Kira-kira bisa dikasih tahu nggak nih infonya sama sedulur Jogja? Monggo. Sinten Pak Mariono Rien. Iya. KBR Kimia, Biologi, Radioaktif. Ya. Salah satu kesatuan yang menangani di bidang kimia, Ya. biologi, radioaktif. Namun demikian, kami sebelum mengawali kegiatan ataupun pertanyaan dari Mbak E, saya mau menyampaikan dulu mengenai mungkin struktur organisasi betul banget ya. yang ada di Satbrimob Ya. Polda Ada Daerah apa aja? Istimewa Yogyakarta. Iya, betul. Untuk yang pertama saat ini pucuk pimpinan kita, pucuk tertinggi pimpinan kita dipegang oleh Kombes Pol Imam Suhaji. Ya, oke Bapak Pak SIK. Imam ya. Oke, kemudian untuk wakilnya saat ini dipegang oleh AKBP R. Koko Subiantoro. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada Kabak-Op. Oke, ya. ada Kabak-Op, terus kemudian ada apa yang lagi nih Pak? sejajar dengan Kasubag Renmin. Oke, Kasubag Renmin. Terus ada apa lagi Di sini? bawahnya ada lagi Kanit Kanit-kanitnya. Terus kalau Kasub ada. Oh iya, terus Oke. kemudian kalau di dalam Brimob sendiri ini ada berapa satker nih Pak? Ini saya lihat ini ada apa nih? Gegana. Terus kemudian ada apa lagi nih? Untuk yang paling bawah nanti ada batalion dan gegana. Oh, Kemudian sebelum kami lanjutkan, keberadaan batalion itu khususnya itu ada di Gondowulung ya, batalion. Oh, iya, oke. Kemudian yang di Sentolo Iya. itu batalion Yang Bandung. Oh, yang B. Solo, Ya, B. oke. Dan Nanti ya- ngiranya Bandung tuh Bandung sana lagi Pak gitu. Bandung Kulon Progo. Bandung Ya, Kulon Progo. Ya, oke. Kemudian di sini juga ada satu Ya. batalion. Batalion C, batalion Cepu. Nah, Iya. kemudian kami saat ini ada di Gegana. Di Gegana. Di Gegana. Iya. Yang di dalamnya ada sertifikasi SIBOM, ada
KBR, Ya. ada Bantek, Bantek itu apa ya, itu, Pak? bantuan teknis. Oke, ya. Kemudian yang terakhir KBR. KBR itu Iya, ya, KBR. ya. Kalau teman-teman di Sedulur Jogja di rumah itu sudah dan sering mengenal dengan Jibom, ya kan? Tapi kan belum mengenal tentang KBR nih. Kalau KBR sendiri, kimia biologi radioaktif, mesti orang-orang mikirnya wah bakalan kok ada sih di kepolisian ada yang ngurusin kayak gini gitu kan. Nah, kalau di sini apa aja yang ditangani Pak di KBR itu, Pak? Untuk yang ditangani di KBR, itu kemarin membantu rekan-rekan dari Polda juga, Iya. membantu rekan-rekan dari Jibom juga, menangani pengambilan barang bukti ataupun pengambilan bahan kimia Oh, bahan yang kimia. kami lakukan di Wonosari Oh, yang gitu. berhubungan dengan teroris. Oh, gitu ya. Alhamdulillah kami bawa ke Mako sini. Ya. Barang-barang dimaksud kami identifikasi dan alat-alat kami bisa membaca. Oke, wah. Seru ya ternyata. Kalau Pak Wawan sendiri nih, kira-kira kalau di Jibom ini udah berapa lama nih, Pak? Kok Jibom sih KBR ya ampun. Ya gini, itu saya sendiri di KBR ini hampir 7 tahun. Oke, berarti sudah ini ya Pak ya, udah 7 tahun berkutat dengan kimia biologi radioaktif, udah hafal ya Pak ya. Kira-kira kayak gimana lingkup apa ya penanganannya kayak gitu gimana sih Pak? Ya untuk Kalau ini. kami tugas pokoknya atau untuk KBR ini adalah kejahatan intensitas tinggi. Oh, oke, khususnya selain ada bom, kita pengembangan dirty bomnya. Jadi di dirty bom atau bom kotor itu materialnya tidak melulu ke benda. Jadi ada kimia, ada biologi, ada radiasi. Bentar. Tapi berarti ini apa namanya Mas masih berkaitan dengan Jibom juga Pak? Dengan bom juga Pak? Ya, untuk perannya apa ini Pak kalau untuk ini ya? Untuk kami setiap penanganan itu selalu berkolaborasi dengan Jibom. Jadi kita saling sepaket keterkaitan, ya. Oke, terus itu dari KBR ini memberikan apa ke Jibom ini untuk apa namanya sebagai bahan apa nih? Ya. Apa yang akan dilakukan Jibom itu, Mas? Oke, jadi untuk pertama kita membantu sterilisasi. Sterilisasi ada juga KBR ikut. Iya, kita perannya sterilisasi. apa itu Pak? Kita fokus ke deteksi kimia, biologi, dan radiasi. Ada radiasinya atau tidak? Oke, lalu kemudian? Selain sterilisasi, kita membantu setelah Jibom melaksanakan penanganan, disposal dan sebagainya, kita bisa identifikasi bahan-bahannya. Jadi bahan-bahan handaknya atau bahan apa yang ada di material bom itu kita bisa identifikasi. Itu kalau begitu di sini berarti ada labnya atau gimana? Ada laboratoriumnya nggak Pak? Nah ini, jadi untuk lab itu yang tertera di kita itu lab portable. Jadi lab alat portable, kita, alat kita yang dibawa kemana-mana. Oke, ya seru. Cuma selain kita bisa melaksanakan sampling atau identifikasi di TKP, kelanjutan kami bekerja sama dengan BB Veterina, Balai Besar Veterina, maupun nanti ke laboratorium forensik. Oke, jadi hasil identifikasi ini nanti digunakan oleh rekan-rekan kita yang di Jibom maupun di Satker lainnya untuk menentukan ya Pak ya. Kira-kira bomnya ini mau disposal dalam mini apa gitu ya Pak? Iya. Oh iya baik. Kemudian Pak, balik ke Pak Mariono. Untuk teman-teman di KBR ini ada berapa personel? Saat ini rekan-rekan di KBR ada 22 personil. 22 personel? Ya, yang satu AKP Zidni, senior saya, Kasubden KBR khususnya, itu sedang
melaksanakan pendidikan S3 di Jakarta. Oke, S3 Kemudian, ya. Iya. Ya. Mewakili Tentang KBR ini Pak, tentang kimia atau gimana? umum, Mbak. Oh, umum. Oke, iya. oke. Terus kemudian di bawahnya ada saya sendiri sebagai kanitnya. Ya. Terus kemudian di bawahnya saya lagi ada panit. Panit 1 dipegang itu Herwan, Panit 2 dipegang Pak Yunawanto, Panit 3 dipegang Pak Denny Prasetyo. Oh ya, oke, baik. Kemudian untuk tadi kan di Bapak menyampaikan ada 22 personel teman-teman di KBR. Iya. Apakah mereka ini masuk ke sini nih udah punya jasa, dalam artian ada kualifikasi khusus nih? Anggota polisi mungkin yang dulu SMK kimia atau mungkin pernah kuliah di kimia atau gimana, Pak? Pada dasarnya dulu sebelum KBR itu berdiri, semua anggota yang ada di sini itu jadi satu dengan Jibom. Oh ya. Yes. Jadi satu dengan Jibom. Kemudian dengan adanya KBR itu ada, ya, mulai mulai berdiri, itu anggota Jibom tersebut dikurangi, dipindah ke kemampuan KBR ini ya. Ya. Di samping itu nanti ada penambahan lagi dari rekan-rekan muda, ya, khususnya rekan-rekan muda yang lulus dari sekolah polisi, Watu Kosek terutama. Watu Kosek. Karena di sana juga ada mata pelajaran mengenai penjinaan bom. Jadi setelah sampai di sini kita hanya memulai saja masalah kemampuan yang mereka punya. Soalnya mereka rekan-rekan saya sudah mempunyai ada kemampuan dasar, kemampuan dasar, kemampuan pratama sudah punya. Gitu. Dan saat itu kami juga sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang begitu canggihnya, gitu ya. Nanti dasarnya ada di sana, Nanti itu. Dan peralatan nanti akan disampaikan Pak Denny. Ya. Jadi anggota sudah ada, perlengkapan sudah ada, dan kantornya pun alhamdulillah saat itu sudah ada. Sudah ada ya. Sudah lengkap. Jadi setiap harinya kita tinggal melaksanakan latihan. Kemudian untuk rekan-rekan yang dirasa belum mempunyai dasar atau pratama, itu entah itu 1 tahun ataupun 2 tahun, istilahnya ada pembelajaran bersama-sama, mungkin di Watu Kosek, di Semarang. Di Semarang di mana, Pak? Di Akpol. Oh, di Akpol. Iya, di Akpol juga ada pembelajar semacam penambah kemampuan. Oh iya, peningkatan kemampuan, latihan gitu ya. Baik itu nanti teori ataupun praktek-praktek alat di lapangan. Tadi kan Pak Mariono menyebutkan pendidikannya di Watu Kosek. Nah, jadi untuk seluruh Jogja ketahui nih ya, jadi Brimob itu pendidikannya ada memang sekolah khusus Brimob sendiri ya, sekolah Brimob di Watu Kosek ya Pak. Betul sekali, nah Mbak. Itu apa bedanya dengan di sekolah dengan polisi lain? Jadi memang materi pembelajarannya tuh berbeda seluruh Jogja. Kalau Brimob itu memang pendidikannya di Watu Kosek, tapi kalau yang polisi yang tugas umum itu di setiap Polda itu ada. Makanya beliau menyampaikan tadi kan kalau yang di Watu Kosek itu memang ada spesialisasinya khusus. Oke kan? Bener ya Pak? Oke, betul sekali Mbak. Menambahkan Pak, soalnya kan pada bingung Watu Kosek itu apa gitu kan. Watu Kosek Diklat Brimob Jawa Timur. Diklat Brimob itu ya, khusus pusdiknya Brimob ya, itu di Jawa Timur. Soalnya dulu saya sempat mikir Watu Kosek tuh apa, saya kira tuh nama suatu daerah, bukan tempat pendidikan sih loh Pak. Iya Pak. Kayak hutan gitu ya mikirnya tuh. Oke, baik. Kemudian nanti kita bisa melihat di peralatan ya Pak ya. Siap. Oke, tapi kayaknya kalau mau peralatan nanti sama Pak siapa tadi, Pak Denny ya. Prasetyo. Tapi Bapak Mariana sama Pak Wawan ikut nggak ini? Ikut saya ngeliat-liat peralatan nggak nih?
Kalau dibutuhkan. Ya pastinya dibutuhkan dong. Lah saya nanti kalau lihat-lihat sendiri ini apa kayak gini nggak ngerti kayaknya. Aduh bapaknya lucu deh. Iya. Nanti ikut di belakangnya saja. Nanti biar yang berbicara yang menyampaikan ya. Yang kita punya Denny dan rekan-rekan yang lain. Oke. Ya jadi nanti seluruh Jogja kita bakalan melihat alat-alat yang digunakan oleh KBR. Terus ada dipraktekkan juga nggak nanti? Ada peragaan juga ya? Oke, ada Pak Denny? Oke, ada. Ya, nanti bakal dipraktekkan sedikit. Kita bakal ketemu juga polisi ganteng, gitu kan? Oke, seluruh Jogja langsung ikutin ke segmen selanjutnya ya. Dadah!